Ada satu perusahaan kripto yang didukung oleh orang-orang besar di Wall Street, seperti BlackRock dan Goldman Sachs. Perusahaan ini adalah perusahaan kripto yang telah menerima lebih banyak dana dari hampir setiap proyek kripto yang ada. Tidak hanya itu, perusahaan ini telah mensubsidi pengeluaran pemerintahan Amerika Serikat dan memiliki hubungan dekat dengan Federal Reserve. Sahamnya bahkan sudah dijadwalkan untuk dicatat di bursa saham Amerika Serikat akhir tahun ini. Hari ini kita akan memberitahu kalian semua tentang perusahaan yang perlahan-lahan mengambil alih industri kripto dan menjelaskan mengapa kalian perlu memperhatikannya jika kalian peduli dengan kebebasan finansial. Oke, let's go! Sejarah Circle. Perusahaan kripto yang akan kita bicarakan hari ini adalah Circle, perusahaan penerbit stablecoin USDC. Kalian mungkin tidak tahu bahwa Circle tidak dimulai sebagai sebuah perusahaan stablecoin. Circle Internet Financial Incorporated didirikan pada tahun 2013 oleh Jeremy Allaire dan Sean Neville. Jeremy menjabat sebagai ketua dan CEO Circle sejak didirikan pada tahun 2013. Sementara itu, Sean menjabat sebagai presiden Circle hingga akhir 2019. Ketika ia mengundurkan diri untuk bergabung dengan Dewan Direksi Circle, Jeremy menjelaskan dalam sebuah wawancara pada tahun 2021 bahwa Sean masih terlibat dengan perusahaan dan mengerjakan sesuatu yang masih dirahasiakan. Saat Circle pertama kali dimulai, fokusnya adalah pembayaran Bitcoin. Seperti perusahaan pembayaran lainnya, yaitu Mastercard dan Visa, Circle ingin Bitcoin menjadi lapisan dasar untuk sistem keuangan yang baru. Sistem keuangan yang dibayangkan oleh entitas-entitas ini tidak terbuka dan terdesentralisasi. Untuk itu, entitas-entitas ini secara efektif mencoba memaksa Bitcoin agar sesuai dengan visi mereka. Mereka mendorong semua inovasi altcoin seperti tokenisasi dan smart contract untuk dibawa ke Bitcoin. Mereka juga mendorong agar ukuran blok Bitcoin ditingkatkan sehingga bisa diskalakan dan menjadi lebih cepat. Disinilah semuanya menjadi menarik. Menurut artikel Cointelegraph di tahun 2014, Circle adalah anggota penting pertama dari Bitcoin Foundation. Bagi mereka yang tidak tahu, Bitcoin Foundation didirikan pada tahun 2012 oleh pengembang awal Bitcoin yaitu Gavin Andresen, yang dimana ia mendorong ukuran blok Bitcoin untuk ditingkatkan sampai ia meninggalkan Bitcoin Foundation pada tahun 2016. Mereka yang akrab dengan sejarah Bitcoin akan tahu bahwa upaya entitas-entitas ini untuk meningkatkan ukuran blok Bitcoin mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan apa yang disebut perjanjian New York. Ada setidaknya 60 perusahaan yang mencoba dan gagal meyakinkan komunitas Bitcoin untuk meningkatkan ukuran blok Bitcoin. Menariknya, kesepakatan New York diawasi oleh Digital Currency Group atau bisa disingkat DCG. DCG memiliki Grayscale dan Coindex dan memegang saham di proyek kripto teratas termasuk Coinbase dan Circle. Tentu saja, CEO Coinbase Brian Armstrong juga ingin meningkatkan ukuran blok dari Bitcoin. Circle pivot ke stablecoin. Tahun 2017 adalah tahun di mana pasar kripto mengalami bull run. Pada saat itu, Circle mengumpulkan sekitar 127 juta dolar dari Goldman Sachs dan bank investasi lainnya. Circle telah menggunakan modal ini untuk membuat serangkaian layanan kripto termasuk sebuah platform trading OTC. Circle juga membeli Polynex Exchange. Di sekitar tahun ini, Jeremy menjadi bagian dari kelompok penasihat tingkat tinggi tentang fintech di International Monetary Fund atau IMF. Sebagai konteks, tujuan IMF adalah untuk memastikan bahwa sistem keuangan sentris Amerika Serikat saat ini terus berlanjut tanpa gangguan dari aset kripto dan teknologi sejenis lainnya. Faktanya, Circle dan perusahaan kripto yang didanai oleh Wall Street mengadakan pertemuan tertutup dengan IMF pada tahun yang sama. Jelas, pertemuan ini mendapat banyak pengawasan dari komunitas kripto dan sepertinya ada banyak pertemuan sejak saat itu. Jeremy menjelaskan dalam beberapa wawancara bahwa ada titik ini. Circle dapat melihat bahwa Bitcoin bukanlah alat pembayaran di masa depan. Meskipun demikian, Jeremy masih percaya bahwa Bitcoin adalah emas digital dan suatu hari nanti dapat berfungsi sebagai mata uang cadangan dunia berikutnya. Dalam sebuah wawancara di tahun 2020, Jeremy mengatakan bahwa sebagian besar asetnya tersimpan dalam BTC dan uang cash. Dengan demikian,
pemikiran bahwa Bitcoin tidak bisa menjadi alat pembayaran di masa depan, Circle dan lainnya mengalihkan pandangannya mereka ke aset kripto terbaik berikutnya di pasar. Kripto ini tentu saja adalah Ethereum, yang dimana Ethereum tumbuh secara signifikan selama siklus bull run sebelumnya, dan menetapkan Ether sebagai aset kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Jeremy menyebutkan dalam banyak wawancara bahwa Circle mulai mempertimbangkan Ethereum pada awal tahun 2016 dan memutuskan untuk membangun stablecoin dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Circle mengumpulkan 110 juta dolar dari perusahaan penambangan kripto China Bitmain dan perusahaan lainnya untuk membangun stablecoin-nya. Pada tahun yang sama, Coinbase dan Circle mendirikan Center Konsorsium untuk menetapkan standar stablecoin yang diterbitkan pada blockchain publik dan untuk mengatur penerbitan dan penukaran stablecoin USDC. Penting untuk dicatat bahwa setiap entitas yang merupakan bagian dari Center Konsorsium dapat mencetak dan menukarkan stablecoin. Stablecoin USDC secara resmi diluncurkan pada September 2018. Pada tahun 2019, Circle kemudian menjual rangkaian produk dan layanan untuk fokus pada stablecoin-nya. Pembelinya termasuk Kraken yang membeli platform trading OTC Circle dan pendiri Tron Justin Sun yang membeli Poloniex dari Circle. Pertumbuhan USDC dan Circle. DeFi tampaknya telah menjadi penorong utama pertumbuhan kapitalisasi pasar dari USDC. Pertumbuhan ini tampaknya telah dimulai saat Coinbase mulai menginvestasikan USDC dalam protokol-protokol DeFi pada akhir 2019. Sebelum Compound Finance dan DYDX. Pada awal 2020, Jeremy berbicara tentang pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mendukung pengembangan stablecoin global yang didukung oleh uang bank sentralnya di konferensi tahunan World Economic Forum atau WEF di Davos. Circle bahkan menerbitkan white paper stablecoin untuk WEF. Ada juga wawancara di mana Jeremy menjelaskan bahwa aset yang mendukung USDC pasti disimpan juga di Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Sebagian besar stablecoin didukung oleh utang pemerintah Amerika Serikat. Ini berarti bahwa setiap kalian membeli stablecoin, kalian pada dasarnya mensubsidi pengeluaran pemerintah Amerika Serikat. Menakutkan, mengingat banyak yang menggunakan stablecoin untuk alasan keamanan. Jeremy memprediksikan bahwa cadangan USDC yang akan disimpan oleh The Fed berkaitan dengan sesuatu yang disebut CBDC sintetis. Seperti namanya, CBDC sintetis melibatkan kemitraan antara perusahaan swasta, dalam hal ini Circle, dan bank sentral suatu negara, The Fed, untuk mengeluarkan CBDC. Dalam hal dolar digital ini, IMF dan WEF sangat tertarik dengan pengaturan CBDC sintetis ini. Tampaknya, satu-satunya ketidaksepakatan adalah tentang blockchain mana yang akan menjalankan CBDC sintetis ini. Sementara itu, di tahun 2021, Circle mengalami pertumbuhan yang eksponensial karena Circle berhasil mengumpulkan 440 juta dolar dari berbagai visi kripto, termasuk DCG dan FTX. Sekitar 80% dari USDC beredar saat ini didukung oleh utang jangka pendek pemerintah Amerika Serikat dan 20%-nya didukung oleh uang tunai. Dengan asumsi utang jangka pendek, pemerintah Amerika Serikat mengisi perbendaharaannya untuk 2 tahun ini, berarti bahwa Circle memperoleh hasil sekitar 4% dari cadangan hampir 40 miliar dolar. Jika kalian menghitung angka-angka tadi, ini menghasilkan lebih dari 100 juta dolar dalam pendapatan pasif murni setiap bulannya. Ada banyak hal yang dapat kalian lakukan dengan uang sebanyak itu, terutama selama pasar kripto dalam keadaan bear market. Potensi keuntungan pasif yang luar biasa ini mungkin menjadi alasan mengapa Circle berhasil mengamankan kesepakatan Special Purpose Acquisition Company atau SPAC agar sahamnya terdaftar di Bursa Amerika Serikat. Saham Circle diperkirakan akan terdaftar di akhir tahun ini, tetapi mengingat keadaan pasar saat ini, tampaknya akan diundur kalau menurut pandangan kami. Menjelang akhir tahun 2021, Circle mulai menyampaikan kegelisahannya agar peraturan kripto menjadi lebih masuk akal dan tampaknya telah melobi untuk mencapai tujuan tersebut. Circle juga terus memperluas USDC ke blockchain lainnya dan mulai mencari peluang stablecoin untuk mata uang fiat lainnya, terutama yen Jepang dan dolar Selandia Baru.
Yang perlu diperhatikan bahwa semua penerbit stablecoin yang terpusat pernah membekukan token di masa lalu. Dalam wawancara di tahun 2020, Jeremy menegaskan bahwa Circle memiliki kekuatan untuk membekukan semua stablecoin yang sedang beredar. Ini menakutkan, karena Circle memiliki hubungan yang dekat dengan Wall Street, IMF, dan WEF. Perlu diingat juga bahwa stablecoin yang seharusnya terdesentralisasi seperti MakerDAO, DAI, sebagian besar didukung oleh USDC. Tahun 2022 adalah tahun di mana Circle mengumumkan bahwa mereka telah menerima tambahan dana $400 juta dalam putaran yang dipimpin oleh BlackRock, manajer aset terbesar di dunia. BlackRock dan Circle juga menjalin sebuah kemitraan strategis yang akan membuat BlackRock mengelola cadangan kas dari Circle. Sementara itu, market cap USDC Circle mencapai titik tertinggi sepanjang masanya di angka lebih dari $55 miliar setelah runtuhnya USD milik Terra dan kekhawatiran seputar USDC Tether yang muncul selama kekacauan. Jeremy juga telah mengaku dalam wawancara sebelumnya bahwa kedua stablecoin ini adalah kompetitor USDC. Keruntuhan Terra dan depegging sementara USDT menyebabkan tuntutan baru untuk regulasi stablecoin di seluruh dunia. Tampaknya Circle terlibat dalam mempengaruhi regulasi tersebut. Bukan hal aneh jika eksekutif perusahaan menggunakan regulasi untuk mencegah adanya persaingan. CEO Goldman Sachs sebenarnya mengakui hal ini tak lama setelah mereka berinvestasi di Circle pada tahun 2015. Sementara itu, bursa exchange Binance telah mengkonversikan semua pasangan perdagangan stablecoin kecuali yang melibatkan USDT menjadi BUSD yang dikeluarkan oleh Paxos. Karena itu, market cap dari USDC telah tergelincir selama beberapa minggu terakhir dan jatuh ketika Binance secara efektif mengeluarkan USDC pada akhir September kemarin. Ini berarti Circle harus menjual aset di belakang layar untuk memastikan bahwa pasokan USDC sejalan dengan tingkat permintaan USDC yang lebih rendah karena di delisting dari Binance. Kejadian delisting ini menunjukkan bahwa industri kripto sangat kompetitif dan setiap perusahaan kripto memiliki caranya sendiri untuk memperkuat dirinya di industri. Dalam kasus Circle, hal ini dicapai melalui kerjasama dengan organisasi global dan memperluas adopsi multi-chain, termasuk mengeluarkan stablecoin dalam mata uang lain selain USDC untuk menyenangkan pemerintah dan regulator dari pihak asing. Pada tingkat ini, kemungkinan besar setiap mata uang nasional akan memiliki stablecoinnya sendiri yang dikeluarkan oleh Center Consortium, sebuah CBDC sintetis yang sempurna. Seperti halnya USDC, semua CBDC sintetis ini akan didukung oleh utang pemerintah daerah masing-masing. Pengaruh Circle di industri kripto. Baru-baru ini, Circle melakukan ekspansi ke 5 aset kripto smart contract dan memperkenalkan protokol interoperabilitas lintas rantai untuk stablecoin-nya. Ini menunjukkan bahwa Circle dapat dengan cepat mengambil alih setiap aset kripto smart contract. Tidak akan lama lagi, kita akan melihat Circle mulai membeli saham kepemilikan di blockchain proof of stake di mana stablecoin-nya beredar. Bahkan mungkin saja hal ini sudah terjadi. Dengan cadangan stablecoin-nya yang dipegang oleh The Fed, Circle berpotensi memiliki akses ke likuiditas tak terbatas atau alat pencetak uang. Dengan pencetak uang dalam genggamannya, Circle akan memiliki kekuatan untuk mengambil kendali penuh atas setiap aset kripto blockchain proof of stake yang ada. Pencipta Ethereum, Vitalik Buterin, baru-baru ini mengakui bahwa Circle akan memiliki kekuatan untuk memutuskan masa depan fork di Ethereum karena likuiditas stablecoin-nya. Sepertinya, Bitcoin dan uang tunai akan menawarkan perlindungan dari distopia mendatang yang mungkin akan disebabkan oleh Circle dan afiliasinya. Mengapa Jeremy menyimpan sebagian besar kekayaannya dalam bentuk uang tunai dan Bitcoin? Mungkin dia tahu apa yang akan terjadi. Jeremy mungkin ingin stablecoin menjadi seperti uang tunai, yang berarti ada privasi transaksi dan tidak ada KYC. Masalahnya, bahwa regulator mungkin tidak akan pernah mengizinkan hal ini, dan institusi yang sejalan dengan Circle secara eksplisit ingin mengendalikan setiap transaksi yang kita lakukan selamanya. Para pendiri Circle memiliki sejarah membangun dan kemudian keluar dari perusahaan teknologi mutakhir yang sudah dibangunnya. Ini membuat kami bertanya-tanya, apakah Jeremy dan Shin akan melakukan hal yang sama dengan Circle setelah sahamnya IPO melalui SPIC?
Ini karena Circle dapat menjadi perusahaan yang paling berharga di dunia jika ini berhasil dalam usahanya untuk mengkalibrasi ulang seluruh sistem keuangan global di sekitar stablecoin. Akan tetapi, mata uang fiat mulai menunjukkan kegagalannya dan stablecoin mungkin tidak akan banyak membantu. Ini adalah sesuatu yang tampak disadari oleh Jeremy, dan mungkin itu sebabnya dia sangat optimis terhadap Bitcoin. Meskipun Circle telah membuang Bitcoin setengah dekade yang lalu, karena itu tidak ada salahnya untuk memperhatikan apakah dia meninggalkan Circle setelah IPO-nya. Jika dia melakukannya, maka itu kemungkinan berarti dia tahu bahwa Circle akan pasti gagal. Circle mungkin akan menjadi perusahaan paling kuat dalam industri kripto, bahkan mungkin di seluruh dunia. Tapi bisa dibilang Circle mungkin akan gagal karena fakta bahwa secara fundamental stablecoin-nya memanfaatkan mata uang fiat yang gagal. Mungkin akhir dari permainannya selama ini adalah untuk membuat orang biasa nyaman menggunakan aset kriptonya, bermitra dengan semua organisasi internasional dan sistem keuangan, meyakinkan mereka untuk mengadopsi stablecoin-nya, menyelundupkan Bitcoin melalui pintu belakang, dan mengubah BTC menjadi mata uang cadangan dunia berikutnya. Dan itu saja untuk video hari ini tentang perusahaan Circle. Pastikan untuk membagikan video ini dan tekan tombol like agar orang lain dapat menemukannya. Jika kalian ingin memastikan bahwa kalian tidak ketinggalan informasi kripto mendalami kami berikutnya, subscribe channel kami dan ping lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah menonton video kami sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!